Halo teman rumah, balik lagi di podcast Rumah Kopi. Kali ini kita bakal ngomongin Rumah Kopi Academy nih. Banyak teman rumah yang nanya dan sering mau tahu Rumah Kopi Academy itu apa sih? Apakah kelas, apakah program? Nah, kali ini kita udah kedatangan sama head coach-nya langsung. Ada Drew Mark aja. Halo teman rumah, Siapa nih? saya Andrew, saya adalah head coach dari Rumah Kopi Academy. Oke, singkat, padat, dan jelas. Oke, langsung aja nih. Kan Mas Andrew ini head coach-nya, pasti paling tahu soal Rumah Kopi Academy. Rumah Kopi Academy itu apa sih? Oke, Rumah Kopi Academy itu part of Rumah Kopi secara keseluruhan. Yes. Tetapi dia karena judulnya adalah akademi, berarti kita adalah lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan tentang ilmu kopi. Jadi di dalamnya itu ada banyak program sebenarnya. Mulai dari Introduction to Coffee, pengenalan tentang kopi secara keseluruhan. Kemudian kemudian ke barista class. Dari barista class itu ada kayak apa ya? Mungkin kayak penjurusan atau keahliannya masing-masing. Oke. Barista class itu ada, setelah barista class ada latte art class, ada manual brewing class, ada sensory class, sama yang terakhir nanti akan kita launching itu adalah roasting class. Oke, jadi akademi Rumah Kopi Academy ini lembaga pendidikan. Iya. Kayak sekolahnya barista dong. Kayak kursus. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di dalamnya tadi programnya juga udah disebutin tuh kelasnya macam-macam. Iya. Fasilitasnya gimana Mas Ban? Kalau fasilitasnya kebetulan karena saya yang diberikan tanggung jawab ketika mendesain dan membangun Rumah Kopi Academy ini, semua kelasnya itu dari tiap-tiap kelas itu sudah memenuhi requirement dari Asia Premier Campus. Oke. Jadi kita memang standarisasinya adalah standarisasi internasional, yaitu Asia Premier Campus. Kita sesuaikan dari situ requirement-nya apa aja dan itu kita penuhi. Gitu. Jadi nggak usah takut. Ini sudah punya standar internasional dari segi misalkan mesin dan peralatan dan lainnya. Karena di Rumah Kopi Academy itu juga nanti pembelajarannya Kak. Kalau untuk praktek itu masing-masing students itu pasti hands on ke masing-masing alatnya sendiri-sendiri. Jadi nggak sharing. Jadi kalau misalkan di kelas barista dan latte art, mereka punya satu station sendiri. Untuk praktek, untuk latihan di situ. Gitu. Jadi nggak sharing, nggak di sharing gitu loh. Jadi one student one station. Gitu. Jadi experience-nya juga kayak lebih real dan komprehensif. Oke, tadi by the way bagi teman-teman yang nggak tahu SCA itu apa sih Mas Ban tadi? SCA itu adalah Specialty Coffee Association. Itu adalah istilahnya kayak kiblat kita di dunia specialty, merujuknya ke mereka. Gitu. Jadi memang mereka yang meregulasi atau menstandarisasi industri specialty coffee. Gitu. Jadi kelas kita tuh benchmarknya ke sana, kiblatnya. Iya, karena sebelum ini cerita dikit ya. Waktu ini masih didesain gitu, kita tuh udah mempelajari minimum requirement-nya untuk kelas-kelas SCA ini apa ya. Nah, itu kita sesuaikan gitu loh. Jadi nggak sembarangan bikin lah. Iya. Bukan kayak lu yang ngide kayak gue mau bikin enggak dong, nggak bisa kayak gitu dong. Karena kita memang harus ada benchmarknya. Benchmarknya adalah SCA Premier Campus. Gitu. SCA Premier Campus. Susah bener. Gitu. Program kelas udah, facility udah, sekarang teachernya nih, Mas Ban. Kalau untuk pengajarnya atau coachnya, coach. Itu memang kami itu dari berbagai macam background. Gitu, ada yang memang barista, ada yang juri, dan macam-macam lah. Kebetulan kalau saya itu selain sebagai head coach, saya juga ngajar untuk manual brewing. Karena background saya adalah Indonesia Certified Judge untuk Indonesia Brewers Cup.
Oke. Itu saya sudah ngejuri selama kurang lebih 8 tahun. Oke. 8 tahun di sana, jadi saya dipercaya untuk megang kelas manual brewing. Mm-mm. Mungkin selain kelas-kelas ya kayak Introduction to Coffee itu kadang-kadang masih saya pegang juga. Oke, Gitu. oke. Kemudian ada juga teman-teman misalkan kalau teman rumah tahu kayak Fujianto, Ya. dia adalah coach untuk latte art, kelas latte art. Dia adalah champion untuk Indonesian Latte Art Competition atau ILAC itu di 2023 kalau nggak salah, dan dia itu peringkat 10 dunia Wow. waktu di World ya. Wow. Jadi itu salah satu coach kita juga untuk latte art. Kemudian untuk di barista itu ada William. William itu sudah Asia Barista Intermediate, dan terakhir itu prestasinya juara 3 di Indonesia Coffee and Good Spirit di Indonesia. Oh, ya. Kemudian ada juga untuk sensory itu ada Reni, ada Rere gitu. Rere ini udah cukup lama di dunia kopi gitu. Udah sekitar 14 tahun. Wow. Iya. Cuma memang ini dia juga megang kelas sensory gitu loh. Untuk apa ya? Sharing lah ya, kalau saya ngomongnya kita sharing bukan menggurui gitu, tapi kita lebih ke sharing apa aja sih yang dibutuhkan di kelas sensory itu gitu. Oke, berarti so far baru 4 ya coachnya. Emang ada 4. Karena yang kelas roasting ini kami lagi nunggu. Gitu loh, kami lagi nunggu kelasnya sudah hampir siap gitu. Nanti kalau untuk coachnya ntar kita announce belakangan. Gitu. Nah, tadi kan kita udah ngikutin nih di akademi ada apa aja. Sebenarnya nanti kalau ada student yang ikut Rumah Coffee Academy ini, itu bisa dapat apa aja sih, Mas Ban? Mungkin aku jelasin dari awal ya. Ya. Misalkan students ini belum punya pengetahuan tentang kopi sama sekali gitu. Berarti dia itu diwajibkan untuk mengikuti kelas Introduction to Coffee. Itu wajib. Setelah Introduction to Coffee, dia boleh bebas milih mau ke barista, mau ke latte art, mau ke manual brew, atau mau ke sensory gitu. Nah, setelah Introduction to Coffee itu cuma 1 hari dan 3 jam. 1 hari pertemuan 3 jam. Nah, kelas barista, latte art, manual brew, dan sensory itu kita pembelajarannya 2 hari. Selalu pembelajaran itu kita per sesinya 3 jam gitu. Jadi cukuplah, nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek juga gitu. 3 jam itu selama 2 hari itu di level 1. Nanti di level 2 dan di level 3 itu, level 2 itu 3 hari. Nanti di level 3 sepertinya itu juga 3 hari. Gitu. Jadi pembelajarannya cukup padat antara teori maupun praktek. Nah, kalau ditanya nanti student-nya dapat apa aja sih gitu, sudah pasti dapat ilmu. Yang kedua itu selain ilmu teori pasti juga ilmu praktek. Kemudian biasanya kalau mereka daftar itu ada tote bag dan juga ada kaos dari akademi. Kalau course-nya all done nih, dapat apa tuh? Sertifikat? All done dapat sertifikat dari Rumah Coffee Academy. Dan kemudian ini berita baiknya, kami sedang mengurus untuk sertifikasi BNSP. Wih, apa tuh? Ya, jadi nanti selain sertifikat dari Rumah Coffee Academy, para students ini juga punya pilihan untuk mengambil sertifikasi BNSP. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sertifikatnya sudah berlaku secara nasional. Kalau mereka mau mengambil sertifikasi tingkat nasional. Ini masih on progress. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa launching untuk bekerja sama dengan BNSP untuk mengeluarkan sertifikat BNSP. I see. Gitu. Jadi ini sebenarnya sertifikat BNSP ini sangat dibutuhkan buat teman-teman yang mungkin mau berkarir di luar negeri juga. Itu juga dibutuhkan sertifikasi BNSP. Karena kan ini adalah sertifikasi profesi resmi dari negara.
gitu. Oh, oke. Berarti bisa dikatakan kalau student udah lulus dari Rumah Coffee Academy, kemudian dapat BNSP, dia mau jadi barista bisa langsung atau gimana? Ya itu menjadi apa ya? Menjadi nilai tambah dia mm-mm. bahwa memang apa yang sudah dipelajari itu memang sudah tersertifikasi oleh negara gitu. Oke, I see. Jadi ada standarnya ya, Ada standar yang dong, ada baku, kayak gitu. betul. Oke, berarti siapa aja nih yang boleh daftar di Rumah Coffee Academy? We welcome anyone, pasti siapa Hmm, aja boleh daftar di Rumah Coffee Academy. Siapapun yang sudah berpengalaman udah pernah tahu atau untuk mempertajam skill atau ilmu kopinya atau hmm. bahkan yang memang pengen tahu nih tentang kopi gitu loh. Ambil aja dulu kelas introduction Oke, gitu. Siapa tahu kan introduction. tertarik gitu Hmm. kan. Tuh. Tertarik atau yang mungkin mau jadi barista tapi bingung mau kemana ngapain gitu, Iya, bisa ikutan kelas dulu kan. bisa. Mm-mm, Kadang-kadang kami juga di akademi ini mm-mm. membuka semacam kayak internship gitu loh. Oke. Ketika memang dia selama training di akademi ini, karena di akademi ini ada ujian ya, ada ujian Oh praktek ya, dan ada ujian teori benar. gitu. Ada Oke. dua ujian praktek dan ujian teori. Kalau untuk mendapatkan sertifikat dari Rumah Coffee Academy, dua ujian itu harus lulus. Oh, Kalau enggak, kami praktek dan tidak bisa teori. mengeluarkan sertifikat Mm-mm. gitu. Nah, kalau nilainya bagus di teori dan praktek di ujiannya, kadang-kadang kami kasih kok internship, mau nggak? Misalkan ada teman-teman yang memang belum pengalaman nih untuk jadi Mm. barista, terus ikut kelas di Mm-mm. akademi, Mm-mm. nilainya bagus, Ya, terus kan bingung kan, aduh, aku kayaknya belum pede nih kak untuk ya. apply bisa nggak apply di Rumah Coffee untuk internship gitu. Boleh, kadang-kadang kami terima kok. Ada beberapa orang yang memang Mm. dari Rumah Coffee Academy, terus kita lihat nilainya juga oke gitu. Eh, Kami terima jadi internship di Rumah Coffee. Jadi dia mulai ngebar, jadi barista di Rumah Coffee. Oh, pengalaman dulu. Iya, Oke. gitu. Jadi kan Wih, nggak cuma keren. sekedar dapat ilmu ya, tapi terapannya juga bisa langsung di bar Rumah Coffee. Iya, oh keren banget. Jadi yang Tuh. belum pernah jadi barista sama sekali, mau nyobain, bisa ikutan program sekaligus mengajukan untuk internship dulu Iya, ya. boleh. Wih, keren banget. Jadi siapa aja welcome nih guys di Rumah Kopi Yes. Academy. Berarti sekarang kita tinggal ngomong terkait jadwal nih, schedule. Heeh. Itu kalau student mau ikutan, kelasnya kapan, di mana? Oke, nah kelas ini biasa ada kelas pagi dan kelas siang gitu. Kalau mau lebih detail, karena ini agak susah dijelasinnya. Kalau Betul. mau lebih detail, pasti follow dan selalu cek di Instagram kami, Rumah Coffee Academy. Yes. Di situ selalu akan dipin jadwal bulanan beserta jam-jamnya udah detail tuh. Ya. Udah detail, ada jadwal setiap kelas di satu minggu itu ada apa aja, di minggu kedua ada apa aja. Di situ udah di IG kami sudah tercantum dengan detail. Ya. Kalau masih kurang jelas, ada barcode, tinggal di scan aja, tanya-tanya aja Oh, ke oke. adminnya. Gitu. Ada admin. Ada. Oke. Nah kalau misalnya, aduh schedule-nya nggak match nih sama aku punya misalnya, request, bisa nggak sih Mas Ban? Kalau untuk request schedule, biasanya kami akan lempar untuk misalnya di bulan berikutnya gimana. Atau kalau memang benar-benar nggak bisa, mungkin nanti bisa diadakan kayak kelas private dengan minimum student ada berapa gitu. Itu kita sih sebenarnya lebih cukup fleksibel ya kayak gitu. Fleksibel juga ya jadwalnya. Cuma memang ada terms and condition pasti gitu. Misalkan ada minimum student berapa gitu. Oke. Oh tadi Mas Ban bilang private juga bisa. Berarti ya private itu ya tadi misalkan mau request gitu loh. Oke. Keren. Wih, yang mau ikutan cepetan deh cek Rumah Coffee Academy. Mungkin kan ada mau request gitu kan. Oh, kami ini berempat gitu loh, nggak ketemu nih jadwalnya. Itu coba aja kontak, nanti kita bisa obrolin. Oh, oke. Barengan bestian. Iya. Belajar kopi bareng. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ngambilnya satu course aja boleh? Kan kalau introduction to coffee doang, itu kan kayak basicnya doang kan? Baru basic.
Itu ya udah introduction aja, nggak ngambil latte, nggak ngambil brewing, nggak ngambil barista. Boleh nggak sih Mas Ban? Atau harus Nggak, package? boleh lah. Oke. Boleh, karena itu memang kami desain. Kenapa kami pecah-pecah seperti itu? Kami desain supaya harganya juga affordable gitu kan, dan nggak terlalu lama belajarnya. Kalau memang misalkan, baru pengen kenal doang kok, belum kepikiran tuh untuk ngambil barista atau apa, ya ambil aja Introduction to Coffee. Nanti, menarik ya. Oke, kalau udah menarik, mau kemana nih? Mau ke barista kah? Atau mau tentang sensori kah, gitu loh. Kan tiap orang mungkin minatnya beda-beda ya. Betul. Baru dari situ ya baru dipecah-pecah lagi. Barista udah oke. Mau mempertajam latte art kah atau mau ke manual brew kah, gitu. Oke. Tapi memang ada minimum requirement, misalkan kalau mau latte art, ya berarti dia udah harus ngerti tentang Introduction to Coffee, atau sudah pernah ngebar, atau udah pernah pengalaman. I see. Nggak harus udah pernah ngambil kelas sih, nggak harus. Tapi at least kita lihat pengalamannya. Udah pernah jadi barista ya 3 tahun gitu. Berarti kan udah ngerti tentang basic espresso. Jadi tinggal tajemin latte art gitu. Oke, ya paham. Berarti semua orang all level juga boleh, tergantung nanti ngambilnya yang mana, boleh banget. Kan nanti akan ngobrol juga ya sama admin kami, kayak, Kak, aku udah pengalaman nih, baiknya di kelas mana, level apa, kayak gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya lebih ke learning and sharing ya, jangan fokus ke ujiannya. Karena biasanya kalau gua sih waktu itu, aduh gimana nih ujiannya, nggak bisa. Tapi ternyata pas proses belajarnya justru kita seru ya. Kayak lebih ke, wih ternyata gini gitu. Ujian tuh kalau mengalir. ujian gini loh, ujian itu kan hanya sebatas ingat gak sih apa yang kita pelajarin 2 hari ini? Kalau memang memang nyimak, memang ngikutin gitu, ujian sih gampang, ujiannya nggak yang ribet kok. Oke, bener sih. Karena kan itu semua sudah dilakukan di 2 hari kita belajar bareng gitu kan. Nggak ada yang bahan ujiannya, nggak ada yang di luar itu kok. Cuma nge-refresh aja kan. Nge-refresh aja. Sama kalau praktek untuk ini aja skill teknik. Ya itu mah gimana membiasakan diri, workflow dan sebagainya ya. Oke. Itu sih masih enggak yang super strict harus kayak barista yang udah pengalaman berapa tahun, enggak. Tapi mereka ngerti stepnya. Oke. Nah, terus kalau teman-teman yang mau ngeliat dulu nih facility atau tempat nanti gua akan belajar, itu bisa dilihat dulu di mana Mas Ban? Boleh lihat dulu nggak ke tempatnya? Boleh dong, pastinya di Instagram. Pasti ada di Rumah Coffee Academy, itu cukup detail. Atau misalkan mau janjian sama kami gitu, mau nanya-nanya, langsung aja kontak ke WhatsApp-nya, janjian sama adminnya. Misalkan, saya mau lihat fasilitasnya dulu, janjian aja nggak apa-apa, nanti pasti kita sambut. Oke, lokasinya di? Lokasinya Rumah Coffee Academy itu ada di sama seperti outlet Rumah Coffee Baik Tower. Jadi kami ada di Rumah Coffee Baik Tower di lantai 2 di Gading Serpong. Wah, Gading Serpong guys, Rumah Coffee Baik Tower di situ. Ya, jadi sekalian ngopi-ngopi cantik. Iya. Mau ngelihat facility boleh banget. Iya. Mau belanja merchandise juga boleh. Oh iya, itu sekalian promosi kita ya. Anak Daru masih bisa gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Ban, sekaligus spill dikit. Bulan Februari, bulan depan akan ada apa nih? Program dari Akademi menjadi highlight. Rencananya di bulan depan ini masih kita susun. Masih kita susun materinya. Spill dikit aja. Mungkin di bulan Februari nanti itu kita mau launching short course. Short course itu kayak cuma 1 jam, tapi itu langsung very specific topik gitu. Mudah-mudahan lancar dan bisa di launching on time di bulan Januari gitu. Februari ya? Iya. Februari ya? Buat Februari. Iya, Februari. Kan kita nih launchingnya, rilisnya, publishnya Januari. Jadi kita siap-siap buat Februari. Tunggu nih ada short course nanti dari masing-masing keahlian. Latte art, manual brew, sensori dan barista. Course-nya cukup singkat dan saya yakin harganya juga very affordable. Kita tunggu aja. Oke, dan pre-spesifik berarti padat banget tuh materinya 1 jam. Singkat, padat, dan
seru. Jelas. Dan jelas, singkat padat dan jelas. Oke, nanti ditunggu aja info-info di Rumah Coffee Academy. Dan tadi juga udah cukup banyak dari Mas Andrew. Sorry kalau aku ada Mas Ban, ya memang panggilannya Mas Ban. Enggak, Andrew. Mas Bandel, iya Mas Andrew gitu ya. Oke teman rumah, nanti kalau ada yang mau nanya-nanya soal Rumah Coffee Academy, boleh langsung ke Instagramnya atau ke nomor admin, pasti bakal dibalas. Oke, Yes. ada lagi Mas Ban yang mau disampaikan? Itu aja. Kalau mau tahu lebih detail, selalu cek Instagram Rumah Coffee Academy dan WhatsApp aja ke adminnya, pasti dibales. Yes, dan akademi itu seru kok, bener deh, nggak berasa belajar, bener-bener kayak sharing, learning, kita mau tahu apa tuh pasti dikasih tahu sama coachnya. Even Betul. kayaknya yang nggak ada, kan biasanya coach itu pakai slide kan Yeah. ngajarnya. Kita nanya sesuatu yang nggak ada di slide aja, itu pasti diterangin, dijawab. Jadi kayak itu whole knowledge about coffee tuh bisa ditanyain, mau di materi mau nggak ada di materi. Ini beneran, karena aku student kan. Dulu aku Oh. student, pernah dong. Iya ya. Nilai aku bagus loh, 95 loh Mas Ban. Oh iya ya. Iya, dulu. Aku Jadi aja lupa nilainya berapa. ya itu seru banget teman-teman. Jadi jangan anggap Rumah Coffee Academy ini cuma untuk cari apa namanya sertifikasi. Tapi benar-benar untuk networking. Terus lu pengen tahu apa aja tuh bisa banget. Tanya Iya dong. aja. Pasti. Iya. Pokoknya Mas Ban ini pinter. Jadi nanya apa aja. Amin. Tahu to Z tuh, Mas Ban ini apa ini, teng gitu. Sip, jadi sampai di sini dulu podcast Rumah Coffee hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya bersama coach kita dari akademi lain ya. Sampai jumpa. Bye See you. bye. See you.